Nah, sebelum kita menyambut tadi Iya, pertanyaan saya ke Pak Nirwono, iya. kita coba lihat dulu nih respon masyarakat Oh, seperti iya. apa nih dengan adanya aturan baru ini kan Betul betul, penyertaan Mbak. surat keterangan. Sudah ada rekan kami, Jasmine Rahmadi, di kawasan Banjir Kanal Timur. Halo Jasmine. Ya, halo Maria dan juga pemirsa. Benar sekali saat ini kami mengabarkan dari kawasan Banjir Kanal Timur untuk membahas mengenai fenomena yang saat ini sedang dirasakan di sejumlah kota-kota besar, termasuk di ibu kota DKI Jakarta, yakni adalah parkir liar ataupun parkir sembarangan. Nah, karena fenomena ini pun pemirsa, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini mempertimbangkan persyaratan garasi atau mempunyai garasi sebagai salah satu persyaratan untuk perpanjangan STNK. Nah, saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah warga DKI Jakarta bagaimana pendapat mereka mengenai fenomena parkir liar ini. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Ini dan Pak siapa? Pak Mahrus Ali. Pak Mahrus Ali. Oke. Pak Ali ya. Ya. Pak Ali, Pak, kan ini kan di Jakarta salah satu fenomena yang sedang dirasakan oleh masyarakat ini adalah parkir liar ataupun parkir sembarangan yang tentu mengganggu juga pengendara yang sedang berkendara begitu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai fenomena ini? Ya, memang seharusnya parkir liar itu ditata dengan rapi oleh pemerintah ya, Bu ya. Soalnya kayak contohnya di sini dekat BKT. Apalagi banyak pedagang kaki lima yang tentunya pengunjungnya juga banyak banget. Setiap hari Sabtu dan Minggu khususnya itu parkir liar memang sangat mengganggu sekali. Tapi seandainya pemerintah itu mengalokasikan memberikan lokasi yang tepat untuk parkir, sih sebenarnya pedagang kaki lima nggak masalah, namanya cari rezeki ya. Saya mendukung banget. Cuman untuk parkirnya ini yang harus ditata dengan rapi dan diperhatikan oleh pemerintah. Pak Ali, ini kan yang lagi dipertimbangkan adalah persyaratan mempunyai garasi sebagai salah satu syarat untuk perpanjangan STNK. Menurut Pak Ali bagaimana pendapatnya mengenai kebijakan itu? Ya kebijakan baik banget, Bu. Cuman ya kadang ada yang punya kendaraan itu dengan susah payah pengen beli kendaraan, cuman untuk pajak dan sebagainya ada kendala di dana, biasanya begitu. Saya sendiri juga punya kendaraan jelek, saya bela-belain sewa tempat karena saya juga pengen Jakarta ini kondisinya tertib dan semua pemilik kendaraan seadanya memperhatikan hal tersebut, mempunyai tempat parkir atau mempunyai garasi sendiri itu lebih bagus, lingkungan tidak akan terganggu. Baik, terima kasih Pak Ali. Demikianlah pendapat salah satu warga DKI Jakarta, pemirsa, yang berpendapat bahwa fenomena parkir liar ini cukup mengganggu pengendara ketika berkendara di jalanan, terutama ketika berada di jalan raya begitu, di mana tentunya ini juga cukup menghambat pengendara ketika berkendara. Nah, apakah ada pendapat lain pemirsa? Kami sudah bergabung dengan salah satu warga DKI Jakarta di sini dengan Mas siapa? Pak Agusta. Mas Agusta. Oke, Mas Agusta, bagaimana pendapat Mas Agusta mengenai fenomena parkir liar atau parkir sembarangan? Ini sesuatu yang wajar atau mengganggu sih, Mas? Kalau menurut saya ini yang sangat mengganggu sih, soalnya bisa menyebabkan kemacetan juga. Kalau menurut saya ini juga bukan salah dari si pelaku parkir liar, soalnya mungkin pihak berwenang kurang tegas saja sih, berikan peringatan atau rambu-rambu kalau misalnya di situ nggak boleh parkir liar. Kira-kira penanganan dari pemerintah seperti apa sih, Mas Agusta, yang tepat untuk menangani fenomena parkir liar ini? Kalau menurut saya mungkin pemerintah lebih tegas aja sih ke pelaku parkir liar. Mungkin memberikan rambu atau peringatan, kayak gitu sih. Nah, ada salah satu pertimbangan nih Mas Agusta, yakni adalah untuk pengendara yang ingin melakukan perpanjangan STNK ini harus membuktikan bahwa pengendara tersebut memiliki garasi agar ini menghindari adanya parkir liar. Menurut Mas Agusta gimana? Kalau menurut saya itu bagus sih sebenarnya. Dan juga mungkin yang mengganggu para pelaku yang memiliki roda 4, kalau bisa sih jangan parkir sembarangan kayak gitu sih. Mungkin bisa punya tempat sendiri untuk naruh mobilnya kayak gitu. Artinya menurut Mas Agusta untuk pengendara yang akan membeli kendaraan bermotor begitu lebih baik untuk mempunyai garasi terlebih dahulu? Iya, lebih baik kayak gitu sih. Tapi kan dengan lahan di DKI Jakarta yang mungkin rumah-rumahnya ini tidak terlalu besar begitu ya, banyak rumah-rumah yang ukurannya kecil dan tidak mempunyai garasi, mungkin kan hal itu sedikit sulit untuk diwujudkan. Menurut Mas Agusta gimana? Apa ada solusi lain kira-kira yang bisa dihimbau untuk pemerintah? Kalau untuk pemerintah mungkin lebih tegas ke peraturannya aja. Kalau
si pelaku yang punya kendaraan sendiri mungkin lebih mempertimbangkan ya, kalau misalnya mau beli ya dipikirin lah harus ada tempatnya kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Agusta. Terima kasih, selamat berjalan pagi kembali Mas. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan dua warga DKI Jakarta yang keduanya mengatakan bahwa fenomena parkir liar atau parkir sembarangan ini cukup mengganggu. Dan selain itu memang menurut peraturan daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 sebenarnya pengendara juga diwajibkan untuk memiliki garasi terlebih dahulu sebelum membeli kendaraan bermotor. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Jasmine Rahmadi melaporkan langsung dari Banjir Kanal Timur, Jakarta. Nah, udah jelas ya, sebenarnya sepakat sih dengan aturan ini, tapi juga sepakat juga nggak Pak Nirwono, karena salah satunya mungkin pemerintahnya nih, pengawasannya kurang tegas. Ya sebenarnya begini, aturan kan sudah hampir 10 tahun ya, artinya sudah cukup lama ya. Kalau dikatakan nggak tahu, lebih kepada ketidakpedulian sebenarnya. Nah, kemacetan tadi ini kan harus diselesaikan juga cara bersama-sama, nggak mungkin salah satu pihak. Nah, salah satu yang misalkan masyarakat memikirkan tempat garasi kendaraan yang mereka akan beli, begitu kan? Nah, surat bukti kepemilikan garasi atau tempat parkir, ini kan tadi ada 3 solusi yang bisa ditawarkan. Kalau lahan yang cukup luas, dia bisa bikin parkir, ya kan? Kalau tidak, dia bisa sewa. Yang ketiga, bisa membuat gedung parkir komunal. Nah, di sini perlu dukungan juga dari pihak kepolisian. Kenapa? Surat bukti kepemilikan garasi tadi belum masuk menjadi syarat untuk penerbitan surat dan nomor kendaraan, baik itu perpanjang atau baru nih, Mbak. Harusnya surat bukti kepemilikan garasi itu menjadi penentu apakah pihak kepolisian akan mengeluarkan STNK atau tidak. Aturannya harus segera digarap dong. Harus digarap, betul. Nah, kalau kita bicara perda kan sudah ada. Tinggal bagaimana teman-teman dari Dishub nanti dengan kepolisian itu sepakat. Kalau tidak ada surat bukti kepemilikan garasi yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam hal ini maka polisi berhak untuk tidak menerbitkan STNK atau bahkan memperpanjang STNK. Satu itu. Pemahaman yang kedua, ini bukan untuk menyulitkan masyarakat loh ya, ini paling penting. Karena kita harus mendidik, mengedukasi bahwa pada saat-saat tertentu kemacetan lalu lintas membutuhkan kepastian, tidak boleh ada kemacetan. Kalau ada kebakaran, ataupun ambulans misalnya. Termasuk juga menjaga barang pribadi mereka. Betul, keamanan lebih terjamin ya. Kalau dia punya garasi sendiri, sewa, ataupun juga komunal tadi. Masyarakat juga lebih tenang tentunya dalam hal memarkir kendaraan, terutama di malam hari misalnya. Yang tidak kalah penting juga tidak menyulitkan konflik sosial. Jangan lupa, belum tentu tetangga kita juga senang kalau jalannya tertutup misalnya. Jadi ada konflik sosial juga yang harus dikurangi, atau bahkan dihindari. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, salah satu ini kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas ya, bukan hanya satu. Banyak kebijakan-kebijakan nanti yang Pak Safri bisa jelaskan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta itu apa saja. Dan pengurangan parkir di jalan lingkungan itu hanya salah satu. Salah satunya. Jadi tapi ini yang paling viral kayaknya itu yang paling, dan paling penting berdampak langsung dengan masyarakat kan sebenarnya. Saya ke Pak Safrin deh. Pak Safrin sebetulnya ini kan udah hampir 10 tahun ya. Terus kita masih menemukan nih praktek di lapangan. Bahkan berpotensi konflik di masyarakat. Bukan dengan petugasnya, tapi kenapa sih parkir depan rumah saya? Bikin parkir sendiri dong kan begitu. Ini permasalahannya dua hal nggak sih Pak? Menurut saya gitu ya, benar atau tidak gitu? Karena memang petugasnya yang kurang, sehingga agak sulit melakukan patroli gitu. Atau yang kedua memang masyarakat nggak tahu mau lapor kemana kalau misalnya emang ada praktek seperti itu gitu. Ya baik, jadi pertama petugas kurang iya. Kurang ya? Di Jakarta lebih kurang 6.000 km jalan. Kemudian kami ada tim lintas jaya, baik itu di level provinsi maupun di 5 kota. Tetapi otomatis dalam sehari tidak mungkin akan menjangkau seluruh jaringan jalan yang ada di Jakarta. Oleh sebab itu kami menyusun skala prioritas. Jalan arteri, apakah itu primer sekunder, begitu juga jalan kolektor, lingkungan, itu berdasarkan laporan masyarakat saat ini. Begitu ada masyarakat yang masuk ke kanal Jaki, di sana ada fitur untuk CRM-nya, masuk, laporkan, langsung CRM akan mengirim laporan ke petugas Dishub, ke posko kami. Nah, saya sudah menyatakan ke anggota bahwa begitu ada laporan, 1 jam Anda harus sudah ada di lokasi. Jaminan tuh Pak? Iya, itu harus. Kami ada tim reaksi cepat, yang tentu di dalamnya itu siap untuk melakukan akselerasi terkait dengan pelayanan untuk penegakan. Nah, memang yang menjadi kendala adalah pada saat malam hari yang bersangkutan pulang parkir di jalan. Kemudian jalan itu pada siang hari merupakan fasilitas umum yang ada lalu lintasnya di sana. Sehingga terjadi kemacetan pada pagi hari yang bersangkutan mungkin berangkat kantor jam 8. Jam 6 masyarakat sudah lewat,
jalannya Terhambat, tidak bisa terhambat. dilalui. Oleh sebab itu tadi kemacetan lalu lintasnya tinggi, dan sekarang salah satu strategi kami adalah kami berkoordinasi dengan jajaran wilayah menginventarisir jalan-jalan lingkungan mana yang malam hari itu kemudian dimanfaatkan parkir, kemudian Dipetakan gitu ya? dipetakan, kemudian nanti setelah ini kami petakan itu kami sampaikan ke masyarakat, malam hari akan kami tertibkan. Geraknya malam Tertibkan ini itu sekarang. langsung Langsung berupa apa? diderek. Wih. Kami langsung Jadi nggak ada tertibkan, peringatan pertama, nggak ada Pak? peringatan karena Langsung memang derek, Pak? langsung diderek karena itu pelanggaran. Nah, Ini kemudian baru akan atau sudah di jalan, Pak? akan kami laksanakan karena sebelumnya kan berdasarkan laporan masyarakat. Jadi sekarang tindak Ini makanya di Iya. TV dikasih tahu nih. Ini sekarang kami beritahu, kami sampaikan bahwa ini yang akan kami lakukan. Oke. Jadi malam hari jangan, Jangan kaget ya, kemudian bangun tidur mobilnya nggak ada. paginya Iya. mobil tidak ada pemberitahuan mobil Anda diderek kena denda retribusi 500.000 per hari. Oh, wow. Ini yang kemudian akan dilakukan. Jadi saya berharap masyarakat segera berupaya untuk mencari lokasi parkir Lokasi komunal. parkir. Selain itu juga tentu kemacetan Jakarta saat ini semakin parah. TomTom Indeks Traffic baru saja merilis di bulan Februari. Turun ya, Kita peringkat. turun peringkatnya menjadi 29. Tentu masyarakat harus memahami upaya-upaya Pemprov. Kami sekarang sudah melakukan penutupan 22 putaran, yang targetnya 32, kemudian akan menerapkan yang namanya sistem satu arah di 7 jalan di Jakarta. Dan juga nantinya kami akan terapkan optimalisasi traffic light. Di beberapa simpang nanti akan ada larangan pergerakan belok kanan. Sehingga ini akan menghemat fase waktu untuk di simpang. Yang berikutnya juga kami akan lakukan penataan belok kiri boleh langsung. Sehingga saturation flow atau antrian di simpang ini bisa lebih diperpendek. Pergerakan masyarakat itu akan lebih efisien dari sisi jaringan secara keseluruhan. Jadi itu jangka mendesak yang nantinya akan dilakukan oleh Disub dan tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan jangan salah bahwa kami berharap bahwa masyarakat ada kesadaran Fasum, Itu dia. fasilitas umum itu bukan fasilitas pribadi mobil Anda untuk parkir. Fasum itu untuk lalu lintas, fasilitas umum. Begitu digunakan untuk parkir, maka itu menjadi fasilitas pribadi. Mas Afrin, Perubahan singkat fungsi. saja. Singkat saja mungkin Pak, koordinasi saat ini dengan pihak kepolisian seperti apa? Karena menarik tadi ya, syarat surat keterangan memiliki STNK nggak lahan bisa parkir diperpanjang itu kalau nggak ada surat. untuk perpanjangan Betul. STNK. Setuju nggak Ya, polisi? kami setuju kepolisian. Tentu perlu dipahami bahwa kepolisian juga punya kewenangan dari sisi Undang-Undang 22/2009 terkait dengan STNK. Nah, oleh sebab itu dalam level provinsi ini akan kami dorong dalam tataran MOU. Ada nota kesepahaman, kemudian itu masuk ke dalam persyaratan administrasi. MOU akan digarap. Itu sudah kami rapatkan sudah sejak ada. Januari sebenarnya 2023 ini sudah kami intens dengan rekan-rekan Polda, tinggal mencari bagaimana formula yang tepat. Sehingga penambahan persyaratan itu di sisi lain oleh kepolisian tetap mudah penerbitan STNK-nya, di sisi kami aparat kelurahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan itu juga sudah siap. Ini yang terus kami lakukan koordinasi secara Oke, aktif. kita tunggu nih Pak Mas aturannya Nirwono, untuk sedikit saja sih diimplementasi ya. kalau kontennya gimana kira-kira nih? Dari yang sekian banyak disampaikan oleh PR Pak. utamanya sebenarnya lahan, Mas Arief. Itu aja ya? Bukannya nggak mau ya, Iya, tapi iya, bersamaan dengan kewajiban tadi, masyarakat sudah harus mulai berpikir selain milik lahan sendiri, yaitu kemungkinan sewa maupun parkir komunal. Cuman itu, kalau tidak ada itu sulit untuk diterapkan. Jadi meskipun sudah tegas bagaimanapun. Betul. Iya. Kalau nggak ada lahan mau gimana? Jadi PR-nya adalah Nah, itu dia. sambil diterapkan, masyarakat segera menyiapkan parkir sewa ataupun parkir komunal. Tapi kita ajak juga ya masyarakat ya pemirsa untuk itu tuh di Jaki ya. Jaki. Ya. CRM. Upload, lapor. Untuk melaporkan, Hitung tuh ya. sejam. Kalau nggak sejam, cari Laporin Pak lagi Safrin. aja. Cari Pak Jadi Safrin itu. masuk ke Jaki, di sana ada fitur CRM, langsung laporkan, kemudian di situ ada fitur untuk upload foto ataupun video. Ya. Sehingga kami lebih paham titiknya di mana. Lokasi di mana, jalan mana. Jalan mana. Mau tetangganya sendiri, bodoh Silahkan, amat. kami persilahkan. Kalau tidak ada respon langsung DM aja ke Pak Safrin. Iya, boleh report langsung ke kami untuk Mantap. tindak Baik, lanjut. terima kasih banyak Pak Safrin. Terima kasih, Terima Mbak. kasih. Terima kasih, Terima ya. kasih banyak pemirsa.